Halo guys, balik lagi di Ulasan ID. Nah, di depan gua ini ada salah satu casing yang lumayan ada beberapa orang yang nanya nih, kapan nih kita review casing ini? Ini namanya Prime AK. Oke, jadi Prime AK ini tuh punya model casing yang berbeda ya daripada biasanya. Nah, nanti di sini makanya gue bikin video khusus kayak video-video gue sebelumnya yang ngebahas casing-casing yang unik karena ada beberapa hal yang mungkin nggak ada di casing pada umumnya, jadi mau nggak mau di situ akan gue jelasin kayak gini gitu. Oke, jadi gue akan mulai aja si casing ini. Jadi casing ini tuh dia bentuknya kayak dispenser ya, kayak kata orang yang di komen itu. Dia bentuknya kayak dispenser dengan tempered glass yang hampir ngotak ya, tinggal satu sisi lagi dia hampir kotak gitu. Nah, jadi dia tempered glassnya ini ada di 3 sisi dan dia ini tuh melengkung, bukan kayak patahan gitu, bukan kayak sambungan gitu kan. Jadi ini adalah satu tempered glass yang dibikin melengkung jadi kotak gini. Nah, untuk perakitannya sendiri itu sebenarnya dia punya orientasi itu yang miring gitu. Kalau misalnya kita biasa ngerakit PC pakai casing itu kan dia orientasi si mobonya itu kan dia berdiri gitu kan. Sementara ini tuh kalau di casing ini dia akan jadi miring gitu. Oke, jadi gue akan mulai aja langsung. Gue akan buka tempered glassnya dulu ya, karena untuk sistemnya si casing ini tuh agak berbeda daripada casing-casing pada umumnya. Nah, untuk ngebukanya di sini tuh ada 4 baut. Di sisi kirinya ada 2, di sisi kanannya ada 2. Jadi kalian tinggal buka aja, dan kayak biasa ya, kalau misalnya kalian mau buka casing itu gue saranin ditidurin dulu gitu casingnya gitu. Jangan pas berdiri kalian buka, itu nanti malah bakal bisa beresiko pecah gitu. Karena ya pengalaman pribadi sih sebenarnya. Nah, ini kita tinggal angkat kayak gini aja. Ini bener-bener tempered glass dan kalian harus hati-hati banget. Karena ini sekalinya pecah ya udah wassalam gitu. Kalian nggak akan bisa yang namanya custom, nggak bisa yang namanya bikin pakai third party gitu, agak-agak susah gitu. Oke. Jadi ini adalah si casingnya ya, casingnya ini gua akan ambil contoh pakai motherboard. Oke, jadi si casing ini tuh dia muat Mobo MATX ya, MATX, ITX gitu. Kalau ATX dia udah nggak bisa. Jadi untuk orientasinya itu dia sebenarnya kalau motherboard pada umumnya kan kayak gini ya. Tapi untuk casing satu ini dia orientasinya itu nggak kayak gini, tapi miring kayak gini nih, miring kayak gini. Nah, nanti sebenarnya nanti abis ini gua itu akan dibantu sama temen gua buat ngerakit si casing ini pakai beberapa part yang udah gua pilih juga. Jadi nanti kalian tonton terus aja deh sampai habis gimana kalau misalnya si casing ini full dirakit gitu, udah full komponen di dalamnya gitu. Oke, jadi ini orientasi si motherboardnya kayak gini, dan dibikin kayak gini itu supaya kita bisa ngelihat secara langsung bagian VGA-nya di sebelah sini ya, di sebelah kirinya gitu. Jadi nggak perlu raster lagi atau apa gitu. Oke, tadi motherboard dia orientasinya gitu. Oke, jadi gua akan jelasin juga beberapa hal yang bisa kalian pasang di PC ini. Jadi di casing ini. Jadi di casing ini tuh selain tadi mobonya yang miring terus dia ukurannya MATX, di sini kalian bisa pasang lagi 2 fan di bawahnya, 2 di sini. Nah, di bawahnya itu sebenarnya dia ada kayak soket lagi. Tapi gua nggak menyarankan kalian pasang fan di sini terus pasang lagi fan di sini tuh. Jadi kayak buat apa gitu kan. Nah, terus di bagian atas sebenarnya kita bisa taruh juga. Tapi di bagian dalamnya ya, di bagian dalamnya ini. Bagian dalamnya ini tapi nggak bisa yang fan yang tebel. Fan-nya itu harus yang slim fan yang cuman tebelnya itu 15 mm. Nah, karena kenapa? Karena itu udah kehalang sama kabel-kabel dari front panelnya ini gitu. Jadi ini salah satu gimana ya, agak sayang aja sih penempatan kabel-kabel dari front panel ini gitu. Oke,
Terus kita bisa pasang fan lagi, itu di bagian dalamnya, kelihatan nggak? Di bagian dalamnya itu kita bisa pasang 3 fan. Ini gue tadi kiranya bisa taruh buat water cooler yang 360, tapi kayaknya terlalu maksa ya, jadi gue nggak menyarankan ya. Dan di sini kita bisa pasang 3 fan yang 12 cm. Terus untuk bagian belakangnya deh, bagian belakangnya nih. Nah, bagian belakangnya ini itu yang bagian fan tadi, yang 3 fan ini untuk intake atau exhaust, tapi gue lebih menyarankan ini sebagai intake. Terus ini untuk ventilasi si power supply-nya, karena power supply-nya taruh di bagian dalam bawah sini nih. Oke, sambil gue bongkar ya, Nah, ini gue ada beberapa tips aja sih buat kalian yang mungkin nanti suatu saat akan beli casing ini. Jadi casing ini tuh dia dikasih pilihan gitu loh. Ini kalau misalnya kalian lihat di atasnya ini bagian atas ya. Jadi di atasnya ini ada 1, 2, 3, 4 lubang itu buat baut, dan baut itu bisa dipasang kakinya ini nih. Bisa dipasang kakinya si casing ini gitu. Jadi kalau menurut gue lebih baik dipasang kayak gini ya. Kenapa? Karena kalau untuk kita yang taruh casing di meja itu lebih menguntungkan, lebih gampang menjangkaunya gitu, karena ininya jadi dekat gitu sama tangan kita gitu. Kalau misalnya di atas kan kayak agak ribet gitu kan. Cuman ya minusnya dia ininya logonya itu jadi kebalik aja. Tapi menurut gua lebih oke kayak begini ya, karena gue lebih suka fleksibilitas daripada logonya doang gitu. Jangan gara-gara logo doang gitu. Nah, ini tadi yang gue bilang, kabelnya itu ngalangin si fan, jadi gue nggak menyarankan kalian buat pasang fan di sini, takutnya juga nyangkut ya. Nah, untuk keluarnya kabel-kabel display kayak HDMI, display port, terus USB, itu kemana? Toh dia kan keluarnya di sini ya, dan ketutup sama plat ini gitu kan. Terus dia keluarnya di mana gitu? Nah, keluarnya tuh dia ada di bagian belakangnya ini guys, di belakangnya ini. Jadi untuk powernya, untuk HDMI-nya, untuk USB segala macam semuanya akan keluar di sini gitu. Nah, makanya kalau misalnya tadi gue bilang ini di bagian bawah tuh, jadi kabelnya juga, kabel manajemennya juga kelihatan lebih mulus, lebih clean daripada di atas gitu menjuntai ke bawah gitu kan. Jadi mending dari bawahnya langsung aja, jadi dan lebih dekat juga gitu jadinya. Oke, gue akan buka bagian belakangnya ini. Jadi mungkin jadi ini bagian belakangnya gue udah buka, jadi ada 9 baut. Lumayan banyak ya. 9 baut tuh ada di sisi sini 3, sisi sini 3, di sini 3. Jadi totalnya ada 9 baut. Jadi ini buat ngebuka si casing bagian belakangnya doang. Nah, di bagian belakang ini kita dapat 2 dust filter ya, sama kayak yang atasnya. Itu kita dapat 2 tapi yang ukuran 12 cm. Ini nanti akan gue pindahin ke bawah karena gue mau orientasinya dibalik gitu. Nah, ini kita dapat dust filter. Ini untuk si power supply dan lain-lainnya. Ini untuk 3 fan untuk intake. Nah, di bagian belakangnya ini kayak yang tadi gue bilang, sini kita bisa taruh 3 fan 12 cm. Di sini kita bisa taruh SSD ya. SSD yang 2,5 inch di bawah, dan yang SSD ukuran 3,5 inch di atas. Jadi untuk Mobo ITX storage SSD atau SATA-nya itu dia lumayan di provide juga gitu. Nah, untuk power supply ini kita taruhnya di atas ini, menggantung ya, menggantung di sini. Ini ukurannya full, bukan yang SFX atau small form factor gitu. Jadi nggak merogoh kocek lagi lah, karena kan kalau yang SFX tuh jadi lebih lebih mahal, betul. Nah, udah gitu gue sambil jelasin deh front panelnya. Tadi gue cuman bahas bentuk casingnya doang kan. Nih front panelnya, di sini ada tombol power, terus ini ada USB Type C. Jadi ini zaman sekarang tuh butuh banget gak sih, kayak USB Type C itu
kita harus punya gitu kan. Terus ada USB 3.0. Di sini ada 2 USB 2 ya, ini untuk transfer data pakai flash disk gitu. Terus habis itu ada jack in out 3,5 mm. Lumayan lengkap untuk sebuah casing Minitex. Oke, jadi ini sebenarnya udah gua jelasin semua ya. Jadi langsung ke perakitannya aja kali ya. Jadi untuk ngerakit ini PC, ini casing, itu gua udah nyiapin Galax RTX 4060 Ti ini yang warna putih juga biar sama warnanya. Terus ini mobonya gue pakai Aorus B550M ya. Ini untuk yang size micro ATX. Terus ini gue pakai fan Lianli, itu yang udah memang langganan gue banget ya buat ngerakit PC putih, itu udah pasti pakai fan ini. Terus gue pakai RAM yang putih juga, ini dari Adata XPG. Terus di sini gue nggak pakai water cooling karena gue lihat kayaknya maksa banget kalau misalnya pakai water cooling. Jadi gue pakai yang NZXT T120 ini yang warna putih juga. Ini non RGB kayaknya ya. Terus untuk power supply-nya gue pakai yang bukan abal-abal. Jadi sayang banget kalian udah beli 4060 Ti tapi masih pakai power supply yang abal-abal yang 80 plus. Nggak ada sertifikatnya gitu loh. Jadi ini gue pakai yang Be Quiet, ini Pure Power 12M, ini ukurannya 650 watt, jadi cocok banget untuk si 4060 Ti ini. Oke, langsung aja kita ke perakitannya.
Oke guys, jadi ini udah hari selanjutnya gue udah ganti baju dan ini adalah hasil dari perakitan yang teman gue kemarin bikin tuh si Rido ya, Dok? Ya nggak? Oke, jadi ini gue bikin orientasinya itu kebalik ya guys ya. Jadi dia yang harusnya di atas jadi di bawah. Biar apa? Ini karena pertama ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama itu karena exhaust fan-nya di sini. Gue harus bikin exhaust-nya itu ke atas ya. Gue nggak mau dia exhaust-nya itu malah turun ke bawah gitu. Karena memang bener untuk exhaust yang arah ke atas tuh biasanya lebih bagus supaya debunya nggak masuk ke dalam casing PC gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah karena si port-port dari front panelnya itu dia lebih mudah dijangkau ya kalau misalnya PC ini kita taruh di atas meja gitu. Jadi itu adalah dua hal kenapa gua mengubah orientasi si casing prime AK ini. Nah, terus untuk beberapa hal di sini yang gua agak sayangkan mungkin untuk intake fan-nya yang gue bilang kemarin di tiga di belakang itu dia nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi kayaknya mending beli yang non RGB gitu. Sementara kemarin kan gue pakai yang Liandi yang dimana itu harganya lebih mahal gitu kan. Cuman nggak apa-apa ya, namanya kita gue sendiri juga lagi nyoba ini kira-kira kayak gimana hasilnya kalau misalnya dijadiin sebuah rakitan PC gitu.
Oke, jadi untuk PC ini udah jadi gua rakit, udah selesai gua rakit sama teman gua. Jadi ini tuh udah gua tes juga suhunya karena memang orientasinya ini kan agak aneh daripada biasanya gitu. Airflow-nya itu agak membingungkan gitu. Jadi pas gua tes benchmark Valley itu gua lumayan dapat suhu yang cukup dingin, itu sekitar 50-an derajat Celcius. Jadi masih fine ya, masih oke lah gitu. Jadi nggak menjadikan si casing ini tuh jadi panas gitu. Jadi gua fine-fine aja sih. Dan di bagian belakang nih gue suka nih. Kenapa? Karena jadi satu bagian gitu ya. Jadi kabel manajemennya itu jadi lebih rapi lagi nih, karena gue males aja jadi masih berantakan. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau rapiin tuh bisa lebih rapih lagi gitu. Dan kalian jangan lupa sih kalau misalnya mau rakit PC pakai casing ini itu kalian harus ingat buat cetekin tombol power supply-nya itu, switch power supply-nya, karena kemarin kita lupa, jadi kita mau nggak mau bongkar lagi plat yang di bagian bawahnya itu lumayan ribet. Gampang sih, cuman agak males aja gitu sampai ngebongkar lagi gitu. Apalagi ya, Dok? Udah sih, udah lah ya. Oke, jadi ini kenapa sampai makan waktu gua 2 hari, enggak 2 hari sih, 1 hari full lah, dan selesai gua reviewnya itu besoknya gitu, atau lebih tepatnya pas gua take video ini gitu. Itu karena memang si casing ini tuh casing baru gitu, jadi kita juga sambil pelajarin gitu, ini taruh kabelnya kayak gimana, taruh fan-nya kayak gimana, airflow-nya kayak gimana, itu kita cari tahu dulu yang terbaik kayak gimana. Kayak contohnya ini aja nih, kayak kabel dari CPU ini tuh sempat nggak ada tempat, dan kalau misalnya ditarik dari sini itu kalau ke sini itu dia kayak apa ya, aduh kabelnya jelek banget gitu. Jadi gue memutuskan kemarin untuk ngangkat si Mobonya dan keluarin si kabel CPU-nya dulu supaya kabel manajemennya itu lebih bagus gitu. Tapi kalian harus perhatiin lagi untuk kabel si CPU ini harus longgar ya, dan bisa kalian gerak-gerakin. Jangan sampai dia ngepres sama yang solderan-solderan di belakang Mobo, itu takutnya nanti malah short, konslet, malah rusak semua, sayang banget gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih review gua untuk si casing Prime AK ini. Itu gua say thanks juga buat teman gue yang udah bantu gua ngerakit PC ini ya, Do ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja video gua kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan komen pendapat kalian tentang si Prime AK ini kayak gimana setelah gua rakit. Oke, see you on the next video. Bye.